Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Quran, kali ini kita akan belajar ad-darsu tsani, yaitu tentang huna dan hunaka. Namun sebelum kita belajar ad-darsu tsani, kita akan membahas atau mereview, mengulangi murojaah dari ad-darsul awal yang ada di video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita belajar tentang ad-darsul awal, yaitu ismul istifham dan ismul isyarah. Ismul isyarah terdiri dari hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian ada juga ismul istifham, hal, aina, ma, madza, dan lain sebagainya. Baik, di sini kita akan membuat contoh kalimat yang artinya ini adalah buku. Berarti ini adalah buku. Buku bahasa Arabnya apa? Buku bahasa Arabnya kurrasatun. Kita tulis dulu kurrasatun. Kurrasatun diakhiri dengan ta marbutoh. Mayoritas atau bisa kita fahami bahwasanya kalimat atau kata yang diakhiri dengan ta marbutoh berarti dia adalah muannas. Kita akan memilih antara hadza atau hadhihi. Karena kurrasatun muannas, jadi di sini kita memakai hadhihi. Hadhihi. Jadi kita sinkronkan antara ismul isyarah yang muannas, begitu juga isimnya harus muannas. Apabila di sininya memakai hadza misalnya, berarti kita mencari kata yang bukan muannas. Al-misal qalamun. Al-qalamun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Sesuai. Muzakkar, muzakkar, muannas, muannas. Begitu juga dengan zalika dan tilka. Berarti ini muannas memakai tilka. Kemudian muzakkar memakai zalika. Ya, begitu ya pengulasannya. Kemudian ismul istifham itu hal. Hal zalika kurrasatun, salah. Karena dalika itu mudzakkar, berarti hal tilka kurrasatun, na'am tilka kurrasatun. Baik, nah sekarang kita akan memasuki ad-darsu tsani atau pelajaran kedua. Pada ad-darsu tsani ini kita akan membahas tentang huna dan hunaka. Nah, kita tulis dulu huna dan hunaka. Huna huna dan hunaka. Tidak jarang kita mendengar kata huna dan hunaka di buku-buku bahasa Arab, di Quran juga apalagi ada. Huna yaitu artinya di sini. Kemudian hunaka artinya di sana. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang huna dan hunaka, mari kita menghafal mufrodat baru atau kosakata baru yang insya Allah kita akan memakainya pada kalimat-kalimat contoh. Pertama mufrodat baru yaitu qalamun. Sahabat Quran pasti sudah tidak asing. Qalamun. Qalamun artinya pena. Kemudian tollasatun. Tollasatun. Tollasatun artinya penghapus papan tulis. Kemudian yang ketiga yaitu masjidun. Artinya masjid.
Dan yang terakhir madrasatun. Madrasatun. Artinya sekolahan. Baik, setelah sahabat semuanya menghafal mufradat baru yang kita pelajari, jadi setelah itu insya Allah kita akan belajar bagaimana membuat kalimat yang berkaitan dengan huna dan hunaka. Sekarang kita coba untuk membuat kalimat yang berkaitan atau di dalamnya kita masukkan huna dan hunaka. Berarti kita membuat kalimat dulu bahasa Indonesia, di sini masjid. Berarti kita memakai huna. Nah, huna karena artinya di sini masjid. Huna masjidun. Kemudian membuat kalimat dengan hunaka, di sana sekolahan. Hunaka madrasatun. Huna masjidun, hunaka madrasatun. Di sini masjid, di sana sekolahan. Apakah huna dan hunaka itu harus mensinkronkan antara mudzakkar dan muannats? Tidak, di sini huna dan hunaka hanya mensinkronkan antara jarak jauh atau dekat. Apabila dekat dia memakai huna, dan apabila jauh dia memakai hunaka. Nah, sekarang kita tadi sudah membuat kalimat huna dan hunaka. Sekarang kita coba membuat kalimat yang berbentuk pertanyaan atau ismul istifham yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Ismul istifham yang pertama kita memakai aina, misalnya di mana masjid, di mana masjid itu misalnya, berarti aina masjidun. Ini pertanyaan, aina masjidun, di mana masjid? Di mana masjid itu bisa. Apabila jauh berarti memakai hunaka, dan apabila dekat memakai huna. Apabila tertulis jadi bebas. Kalau tertulis bisa huna atau hunaka. Namun ketika ada percakapan antara seseorang atau di dalam kenyataan, jadi hanya dilihat bagaimana tempat itu berada. Di sini kita coba memakai hunaka. Aina masjidun, hunaka masjidun. Kemudian ada lagi yang kedua, kita memakai madza misalnya. Apa yang ada di sana? Madza hunaka. Nah, yang menjawab ini dekat enggak dengan yang ditunjuk? Apabila dekat dia memakai huna, kalau jauh memakai hunaka. Misalnya di sini menjawab dekat, jadi menjawabnya memakai huna. Di sini ada apa? Contohnya di sini ada pena dan ada penghapus. Berarti huna qalamun wa tolla satun. Jadi boleh satu, boleh banyak, wa tinggal ditambahin, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan memakai ismul istifham hal. Hal yang ketiga. Apakah di sini itu kelas atau sekolahan misalnya? Apakah di sini itu sekolahan? Berarti hal huna madrasatun. Hal huna madrasatun. Apabila iya, berarti jawabannya hanya kita tulis na'am.
Diulang, huna madrasatun. Apabila tidak, tinggal ditulis la. La bal huna masjidun, misal. La bal huna masjidun. Dan yang terakhir, coba kita akan membuat kalimat hal yang di depannya memakai alif lam. Misalnya hal al masjidu hunaka apakah masjid itu ada di sana, atau bisa juga diartikan apakah di sana itu masjid. Hal al masjidu hunaka, tidak mungkin huruf yang bersukun depannya alif lam dibaca hal al masjidu di dalam percakapan atau di dalam bahasa Arab. Jadi sukun di sini kita hapus, kemudian kita ganti dengan kasroh menjadi halil masjidu hunaka. Dari hal al masjidu hunaka menjadi halil masjidu hunaka. Contoh jawabannya apabila na'am berarti na'am hunaka al masjidu, atau na'am al masjidu hunaka, bisa juga la bal hunaka faslun, atau la bal hunaka madrasatun, bisa juga. Jadi huna dan hunaka itu ketentuan jarak jauh atau dekat, mau mudzakkar mau muannats itu disesuaikan dengan jarak ya. Untuk sekian ada setani yang kita pelajari, insyaallah ada sekali akan kita pelajari pada video selanjutnya. Syukran.